9 apa 98? 8. Iya. Kalian kesini kapan? Baru 2 tahun. Mari kita segera mulai lagi. Kita lanjutkan secara cepat saja materinya. Saya pikir kita semua sudah tahu tentang kuasa dalam puji-pujian ya. Kuasa nyanyian, lalu seperti Paulus Silas di dalam penjara dan sebagainya. Jadi kapan waktu kita terbaik memuji Tuhan? Pada saat memang kita tidak enak memuji Tuhan. Nah itu dia. Ya, Paulus Silas itu baru dipukul, diajar, berdarah-darah, dirantai, dibelenggu, penjara paling tengah, dijaga paling ketat. Tapi justru saat tengah malam, Alkitab katakan dalam Kisah Rasul pasalnya ke-16, tengah malam. Saudara kalau punya sakit, terjatuh atau luka, cenut-cenutnya, cekot-cekot atau apa ya, linu-linunya itu kan kapan? Malam hari. Justru pas linu-linu cekot-cekot sakit-sakitnya mereka memuji menyembah Tuhan. Makanya saudaraku terjadi kuasa Allah yang dinyatakan, lalu pintu penjara terbuka dan sebagainya. Ya, kalau saudara punya tekanan ataupun banyak hal dalam diri saudara, naikkan pujian penyembahan. Saudara sedang mengundang mujizat untuk datang ke rumah saudara. Berapa banyak saudara percaya mujizat berlangsung sampai hari ini? Yes, haleluya. Gunakan pujian penyembahan. Saudara sedang menghadirkan mujizat di tengah-tengah keluarga saudara. Lalu kuasa sorak-sorai, kita sudah tahu tembok Yeriko bisa runtuh dan sebagainya. Kuasa alat-alat musik yang diurapi, jadi dengan alat musik bisa mengusir roh jahat. Ya, saya pernah punya pengalaman yang tidak bisa saya lupakan waktu masih baru-baru saya full timer. Saya melayani Tuhan, saya berangkat pergi ke Bali. Itu kejadian tahun 91. Jadi saya belum menikah. Satu kali saya kebaktian pemuda, saya panggil anak-anak muda yang mau minta didoakan, saya tumpangi tangan. Ternyata ada seorang gadis saudaraku, gadis itu cantik, secara face cantik ya. Perlu Bapak Ibu ketahui sekalipun saya ini sudah pendeta, saya tetap bisa membedakan antara yang cantik dengan tidak. Ya. Dan itu tidak perlu pengurapan yang khusus untuk sanggup membedakannya. Itu kemampuan alamiah yang diberikan Tuhan. Ya. Lalu kemudian gadis itu saya tumpangi tangan. Saudaraku, dia rebah tapi bukan rebah ke belakang, rebah ke depan. Waktu dia rebah ke depan, wah ya gimana saudaraku, ya terpaksa ku terima. Lalu kemudian tiba-tiba gadis itu bermanifestasi yang mengerikan saudaraku. Dia berubah suara. Seorang gadis cantik jadi berubah suara gitu. Kepalanya goyang saudaraku sampai 1 jam tidak berhenti-berhenti. Lalu dia ngomong begini, aku penguasa Bali. Wow, saya sudah ketemu dengan orang dengan sesuatu yang berkata aku penguasa Bali. Saya tengking-tengking setannya tidak keluar-keluar saudara. Bahkan saudaraku sesekali saya capek, saya itu pakai bahasa Inggris. Maksud saya capek bahasa Indonesia kan, saya in the name of Jesus. Baru saya ngomong gitu langsung dia bilang begini, Inggris nih ye, gitu. Benar, ini setan kurang ajar ini saudara.
Nah malam itu saudaraku saya melayani gadis ini kira-kira sampai pukul 12 malam, setannya nggak keluar-keluar. Aku penguasa Bali. Lalu kemudian saudaraku saya ingat bahwa iblis itu harus diikat. Jadi kita lain kali kalau pelayan kelepasan jangan mau dibodohin saudaraku. Kadang-kala kita ini padahal besok ada tanggung jawab, kita melayani kelepasan sampai tengah malam kita sendiri yang batuk-batuk saudaraku. Setannya enggak keluar-keluar. Padahal besok ada tugas. Apa yang saya lakukan? Sebelum jam 12 saya kata, saya ikat kuasamu iblis. Jadi begitu saya ikat saya bangunkan gadis itu. Saudaraku ya. Lalu saya antar pulang. Saudaraku setelah saya antar dia pulang, dalam perjalanan ke rumah tiba-tiba lampu, saya waktu itu pinjam mobilnya Pak Arifin ya. Itu aneh saudaraku. Center lock door-nya gak berfungsi. Tiba-tiba AC-nya mati cekak sendiri. Lampu dashboard-nya mati sendiri cekak. Jadi mobil itu jadi aneh. Dan saya merasa di belakang seperti ada orang duduk saudaraku. Oh benar saya merasa ngeri saudaraku. Malam hari itu saya tidur tuh rasanya dibayang-bayangi terus gitu loh. Tapi besoknya saya pelayanan. Selesai saya pelayanan, apa yang saya lakukan saudaraku? Saya bilang kepada gadis itu, mari kita lanjutkan lagi. So tadi malam saya bilang kita lanjutkan besok. Ya. Jadi pelayanan kelepasan bisa to be continued. Bisa. Ya. Lalu saya katakan dia mari dilanjutkan. Oh saya ingat. Lagu ini kalau pelayanan kelepasan saya suka nyanyi lagu ini saudaraku. Memang betul saudaraku. Lewat musik yang diurapi, pujian yang diurapi, iblis akan lari. Kunci G. Saya ingat waktu itu saya pikir tadi malam udah tenging-tenging gak lari-lari. Sekarang nyembah aja sudah. Saya ambil gitar dan saya nyembah. Engkau Raja sekarang dan selamanya. Yesus Raja, Kau kuagungkan segenap hati. Tiba-tiba dia terjatuh, ketebuk. Waktu dia jatuh saudaraku dia berubah rupa. Kayak ular tuh loh. Menjilat-jilat keluar lidahnya itu ular sudah. Jalan begitu saudaraku. Gadis cantik kalau sudah seperti itu ya ngeri banget saudara. Makanya kalau pacaran perhatikan cari orang yang takut akan Tuhan. Amin. Sekalipun dia gagah ganteng anak orang kaya ataupun gadis cantik saudaraku body aduhai. Tapi kalau dalam Tuhan saudaraku mau. Ya. Apa yang terjadi saudaraku? Tiba-tiba saya nyembah Tuhan terus. Saya nyanyikan lagu ini berkali-kali. Kau kuagungkan segenap hati. Dia berteriak. Wow! Saudara tahu penguasa Bali itu harus lari terbirit-birit dan terkencing-kencing di luar sana. Oleh karena nama yang berkuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Yes! Sesudah itu saudaraku gadis ini diubahkan oleh Tuhan. Sekarang dia jadi pelayan Tuhan. Dia melayani Tuhan sampai hari ini melayani dalam pelayanan kreatif ministry. Saudaraku memang benar ya. Tuhan bisa mengurapi semua alat musik untuk dipakai menghancurkan segala kuasa kegelapan apapun. Ya, jadi tidak usah takut saudaraku. Saya sudah pernah ketemu kok penguasa Bali. Saudara sekarang kalau ke Bali beda sama tahun-tahun sebelumnya. Kalau orang dulu ke Bali saudaraku, itu bisa merasa ada power yang lain. The power of darkness. Itu gak enak. Sekarang kalau ke Bali sudah lain saudaraku. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Anak-anak Tuhan di Bali itu tiap hari doa menghancurkan kuasa. Atmosfer berubah. Nah saudaraku sebentar lagi pencurahan Roh Kudus akan terjadi luar biasa. Di Indonesia hari-hari ini saudaraku. Wow, kekristenan semakin dihimpit. Gak direkam ya. Sekarang ini ada barusan disahkan undang-undang sistem pendidikan nasional. Jadi sekolah Kristen nanti harus ngajar Islam juga bagi murid yang Islam. Kalau murid Islam minta musolah di situ harus dibuatkan musolah. Lalu kemudian ada rancangan undang-undang sekarang mau disusun dokter Kristen tidak boleh melayani pasien Kristen. Dokter Islam tidak boleh melayani dokter Kristen tidak boleh melayani pasien Islam. Lalu rumah makan, toko-toko pun harus ada label jelas nanti haram dan halalnya. Tidak boleh dilanggar. Jadi saudaraku ada upaya-upaya yang sekarang sedang mendiskreditkan kekristenan. Tapi saudaraku, tadi malam waktu selesai pelayanan di tempatnya Pak Geri, ada seorang tanya sama saya, bagaimana Pak Roni dengan kenyataan undang-undang yang akan disusun di Indonesia? Saya bilang justru menggairahkan. Justru kita bergairah dengan banyaknya tantangan.
Kenapa saudaraku? Dalam sepanjang sejarah gereja akan maju kalau banyak tantangan. Setuju saudaraku? Yes, haleluya. Kenapa saudaraku? Saya ke Taiwan tahun lalu. Lalu saya minggu lalu di Melbourne. Dua tempat ini menurut Pak Boas dibangun dari dasar-dasar kekristenan dulunya. Taiwan itu Dr. Chiang Kai-shek dan Sun Yat-sen dan sebagainya. Itu orang-orang Kristen membangun Taiwan. Lu kaya raya Taiwan. Negara itu tidak punya utang loh saudara. Tidak punya utang. Saking sekayanya, makmurnya, sekarang lupa Tuhan. Sekarang kekristenan di sana prosentasenya kecil sekali. Dan mudah-mudinya hidup bebas di sana. Saudaraku, Australia ternyata saya dengar yang sama. Dulu dasar-dasar kekristenan ditanamkan di negara ini. Tapi sekarang sudah makmur, nyaman. Jadi mulai apa? Lupa Tuhan. Ya toh, orang tua saja dibiayai negara. Betul kan Pak? Banyak fasilitas kemudahan dari negara. Kenapa saudaraku? Itu justru hati-hati. Kenyamanan kill your spirit. Itu bisa membunuh roh saudara. Jadi bersyukurlah ada tantangan. Bersyukurlah ada oposisi. Haleluya. Justru itu membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tapi saudaraku, di Indonesia sedang terjadi hal seperti ini. Tapi kami percaya saudaraku, sebentar lagi tahun 2005 kami percaya semuanya akan ada transformasi hebat di Indonesia. Wah, saya percaya nanti Pak Sam Junaidi kepingin, aku kepingin berangkat, aku lihat apa yang terjadi di Indonesia. Kalau saya Pak ya. Wow, haleluya. Ya, dulu sempat ke Lombok Pak Samuel Junaidi, tapi saya enggak pas hari Minggu ya. Jadi pelayanan tahun 96 ya waktu itu Pak ya. Wow, saudaraku, di Indonesia, saudaraku, ya, penduduknya 220 juta dan mereka semua menantikan Raja kemuliaan Yesus Kristus. Yes, haleluya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, terus kuasa. Dua kriteria untuk menguji musik, saya cepat saja. Pertama, uji dengan 3M. M pertama adalah message-nya apa? Pesan yang disampaikan itu apa? Ternyata juga saudara, di gereja tidak semua lagu rohani mesti layak dinyanyikan. Maaf ya. Karena ada beberapa lagu ternyata tidak murni itu dari lagu-lagu gereja. Saya satu kali mendengar seorang doktor di bidang musik saudaraku. Dia dari gereja Protestan. Dia bilang bahwa lagu seperti Kumbaya My Lord, pernah tahu lagu itu? Kumbaya, Kumbaya My Lord, iringi dong. Kumbaya, someone singing My Lord, Kumbaya, oh Lord, Kumbaya. Ternyata Kumbaya itu dewanya orang Afrika. Terus kita nyanyi someone singing my Lord, sama-sama Kumbaya. Ternyata itu dewa orang Afrika. Enggak semua. Saya lebih cenderung saya memberi pengarahan buat para pemusik dan pemuji. Pilih lagu yang punya karakter yang kuat. Karakter yang memang sesuai dengan Alkitab. Ada lagu-lagu tertentu saudaraku yang karakternya lemah. Ya jadi enggak cengeng, ya enggak membangun. Dan tentunya konsultasikan dengan Bapak Gembala. Pak Sam, hari Minggu mau khotbah Bapak. Saya ini terbeban hari-hari ini Tuhan banyak bicara kepada saya soal darah Yesus misalnya. Langsung saudaraku, latihannya bersama-sama nyembah Tuhan, kita pilih lagu-lagu yang topiknya apa? Darah Yesus. Jadi supaya pukulannya sama. C atau D, delta. Banyak kan? Darahmu Yesus sucikan daku. It's your blood that cleanses me. Banyak ya. Dan berbagai lagu tentang darah Yesus. Tujuannya apa? Supaya dalam Hosea pasal 10 dikatakan Yehuda itu membajak tugasnya. Yehuda itu pujian penyembahan. Tugasnya bajak. Tanah itu saudaraku tidak bisa langsung saudara lempari benih lalu bertumbuh. Mesti dibajak dulu. Berapa banyak orang ke gereja hatinya tidak siap. Mungkin kecapean. Mungkin saudaraku di jalan dipotong orang. Mungkin ada masalah keluarga atau apa. Coba langsung dikhotbahi. Berapa banyak lu enak ngomong. Gue yang jalani ini sakit tau gak.
Tapi kalau lewat pujian penyembahan dulu, hatinya dibajak. Tanah yang keras ini dibajak sampai lembut, baru benih firman siap untuk ditabur. Saya seringkali bersyukur kepada teman-teman praise and worship yang diurapi ya tentunya. Itu seringkali merubah khotbah yang sudah saya susun, saudaraku. Kenapa? Seringkali kita ini juga bisa, tahu-tahu ada pesan Tuhan bisa mengalir lewat permainan musik ataupun pujian yang dinaikkan. Sehingga apa? Khotbah yang udah disiapin ya kita tutup. Kita khotbah berdasarkan perintah Tuhan untuk hari itu. Kalau ini memang betul kita menyediakan musik yang diurapi, saudaraku. Sehingga profetik sekali, pelayanannya sangat profetik. Karena itu yang kebutuhan jemaat untuk saat itu yang mesti disampaikan. Dan itu bisa dialirkan lewat praise and worship. Saya ingatkan buat teman-teman pemusik semua ya. Bayangkan loh, kalau kalian ingin bergerak dalam pelayanan yang profetik, jangan cuma sekedar bahwa kita bermain musik. No, kita sedang melakukan sesuatu yang terjadi perubahan di alam supranatural. Maksud saya begini, tatkala kamu, siapa namamu? Nino. Apanya El Nino? Nino, coba mainkan musik. Ya. Waktu kamu main drum, kamu harus punya bayangan untuk melepaskan nubuatan, urapan lewat alat musik yang kamu mainkan. Jadi begini saudaraku, Nino harus mempunyai bayangan sementara Tuhan kalau aku pukul splash, aku pukul simbal ini, aku sedang melepaskan urapan untuk kesembuhan. Misalnya kamu lihat di sini, Yapi Tuhan sedang sakit, misalnya loh. Tuhan tatkala aku sedang pukul simbal ini, pas, Tuhan aku lepaskan in the name of Jesus, urapan kesembuhan mengalir ke dia. Itu harus ada dalam bayangan pemikiran seorang musisi seperti kalian semua. Jadi gak sekedar duduk rame-rame. Apalagi ada yang berkesan, bukan Nino, di tempat lain. Lihatlah, cewek-cewek lihat, gua main drum nih. Masih ada saudaraku, saya temukan pemain-pemain musik yang dalam bahasa Jawanya maju ketampil. Istilahnya tuh, nih gua nih lihat alat gua, hebat gak? Apalagi kalau ada cewek yang disenengi, wah langsung. Lain. Tujuan kita bukan itu. Kita sedang melakukan sesuatu, melepaskan urapan. Di Surabaya, dalam suatu kebaktian saudaraku, di sebuah gereja, waduh, setiap kali pemain drumnya pukul simbal, jemaat itu terbah. Kenapa saudaraku? Waktu dia pukul simbal, pemain drumnya berkata sama Tuhan, Tuhan, aku lepaskan urapan tatkala simbal aku pukul. Bas, tatkala engkau mainkan bas, kita bukan cuma sekedar memainkan, tapi bayangkan, Tuhan aku kenal ibu itu, aku kenal bapak itu, mereka suami istri sedang tidak akur, mereka sedang dalam taraf mereka ingin bercerai. Tuhan lewat bas yang kupetik ini Tuhan, aku melepaskan urapan damai sejahtera atas rumah tangga, roh yang saling mengampuni. Itu harus ada di dalam diri setiap kita. Keyboard juga begitu. Waktu kita bermain keyboard, waktu kita mainkan, kita buat satu variasi-variasi tertentu saudaraku. Kita sedang bayangkan, Tuhan aku merilis, aku melepaskan kuasamu lewat alat musik yang aku mainkan seperti ini. Kalau itu terjadi dalam diri kita saudaraku, kita tidak asal tampil saudara. Dan saya beritahu, kalau orang punya pengertian, walaupun selesai dia main khotbah, dia akan meninggalkan ruangan. Dia akan duduk sebagai imam karena dia mengerti posisinya. Seperti yang saya jelaskan di Indonesia, saya beberapa kali saya tegur. Ada beberapa gereja-gereja, padahal sudah pemain musiknya hebat-hebat, sudah. Jemaatnya bisa ribuan. Tapi pas giliran kita khotbah, main-main di belakang. Ketawa sambil makan-makan. Oh, saya bilang, bagi saya lebih baik kalian tidak usah main. Saya main gitar sendiri. Kenapa saudaraku? Seringkali itu saya lihat di Indonesia, banyak gembala sidang itu yang mudah mengangkat. Karena sudah punya kelebihan, kemampuan lalu diangkat. Menurunkannya sulit saudara. Saya beritahu mengangkat itu mudah, tapi saya gembala sidang jadi saya punya pengalaman. Menurunkan kembali itu tidak mudah saudara. Ya, beberapa gereja di Indonesia itu sungkan. Karena apa? Anaknya orang kaya kan. Kebetulan bisa mimpin pujian, bisa nyanyi gitu. Walaupun suaranya tidak terlalu itu. Nyanyi, ya jadi pemimpin pujian ya. Tapi saya nggak biasa. Mau kan? Tapi mau. Tuhan akan lengkapi. Bener saudaraku.
Sebetulnya motivasinya khawatir pindah gereja karena perpuluhan akan berkurang. Nah ini seperti ini tidak boleh terjadi. Itu menyebabkan apa? Mereka tidak mengerti dasar pelayanan yang sejati, saudaraku. Jadi sekedar hanya karena dinaikkan ya, ditampilkan, tidak. Kita sudah seorang imam, kita sedang melepaskan suatu urapan, kita sedang melakukan peperangan rohani lewat alat-alat musik, lewat suara yang kita persembahkan bagi Tuhan. Itu harus ada dalam konsep berpikir kita. Wah, kalau ini terjadi, saudaraku, wow, orang yang tampil di depan ini, saudaraku, punya misi khusus hari itu. Misalnya Pak Sem akan berbicara tentang darah Yesus. Tuhan, kita udah tahu kan tema hari ini darah Yesus. Kita berkata, Tuhan, urapan kuasa darahmu ada padaku. Aku berdiri di sini, aku seorang pemimpin pujian, dan aku percaya by the blood of Christ Jesus, semua ikatan yang ada pada jemaat akan dilepaskan. Aku percaya Tuhan, ketika aku sedang main keyboard, Tuhan, aku yakin Tuhan urapan pembebasan. Kalau itu sepakat kita alami, jangan heran saudaraku, manifestasi kuasa Allah akan dinyatakan dalam pelayanan kita. Itu pasti, dan itu so sangat pasti. Orang Manado bilang so sangat so pasti, no so tantu. Saya ada separuh Manadonya, jadi saya tahu bahasa Manado. Baik saudaraku, ya, lihat message-nya apa, beritanya apa. Kalau yang sifatnya lemah-lemah, nggak usah lah. Ya, cari lagu-lagu yang memang luar biasa. Motivasi yang melatar belakangi apa? Misalnya uang, popularitas, atau memuliakan Allah. Baru yang terakhir, metode yang digunakan. Sopan, uraan, mistik, atau kesucian. Saudara, tolong dijaga dalam hal penampilan. Saya tidak tahu budaya Australia, tapi saya kok rasanya kita ini orang Indonesia masih pegang budaya timur itu ya. Kan tidak pantas ya misalnya saudaraku singer terus nyanyi udelnya kelihatan. Setuju saudara di sini? Tidak setuju ya Pak ya? Ya, lalu tapi beberapa orang, makanya sering saya anjurkan kalau ke gereja itu ya yang sopan lah bajunya ya. Sebab itu seringkali mengganggu pemimpin pujian. Saya satu kali memimpin pujian saudaraku, 3.000 orang yang hadir, saya ingat waktu itu. Dan ternyata ada gadis-gadis yang berdiri di depan saudaraku, roknya span, pendek. Lalu pakai kaos you can see. Jadi saudaraku, angkat tanganmu. Wah, diangkat tangan begini saudaraku. Terus mari menari melompat ininya kan naik saudaraku. Terpaksa hari itu aku harus pandang Tuhan terus ke atas. Aku tidak berani lihat bumi saudaraku. Nah, jadi perhatikan ya hal-hal seperti itu. Saya bukan anti tentang penampilan saudara loh ya. Dalam arti kata misalnya kayak, siapa namamu? Timo ini rambutnya kan model apa ini? Tintin. Bener kan kayak Tintin kan? Anakku laki-laki yang nomor 1 David baru 10 tahun. Kalau sisir kayak begitu. Itu kalau dipegang gini, tajam saudara. Istilahnya itu selain istilah rambut Tintin itu juga disebut istilah rambut melawan Tuhan. Tipenya saja, tapi sebetulnya ke atas juga berarti menyembah Tuhan. Supaya nggak sakit hati. Saya nggak apa-apa, silakan. Rambut dicat, ya kalau memang punya visi khusus, ya nggak apa-apa toh. Betul lah saudara. Loh saya nggak anti saudara, bener. Ini istri saya sudah berkurang, tapi sebelumnya dia sempat ngalami dicat rambutnya. Loh, emangnya kenapa saudaraku? Oh tidak boleh. Kalau rambut dicat itu berbahaya, mengundang dosa. Saudaraku dikasih Tuhan, kekudusan itu di mata Allah, itu yang dipandang hatinya. Begitu ya. Setuju ya saudara ya? Tetapi juga kalau saudara berbusana, tolong jangan yang ketat-ketat di dalam hal pelayanan. Kan tadi malam saya sudah jelaskan di kaum suami istri bahwa pria kekuatannya itu di mata. Tapi sekaligus kelemahannya di mata. Nah bayangkan kalau singur-singur tipis-tipis atau ketat-ketat saudaraku. Ya nyanyinya jadi tidak murni saudaraku. Haleluya.
Jadi itu hal-hal seperti itu perlu dijaga. Ya, saya harus beritahu pada saudara karena seringkali itu tidak dirasakan oleh kaum wanita. Tapi tahulah saudara, pria itu sampai Yesus bilang begini, bila seorang laki-laki memandang seorang wanita, di situ tidak dikatakan seorang wanita memandang seorang pria. Bila seorang laki-laki memandang wanita, lalu menginginkannya dari dalam hatinya. Jadi proses menginginkan datang karena melihat atau memandang. Ya, jadi mari kita jaga baik-baik supaya tidak sampai mengganggu penafsiran. Ya, langsung selidiki apa mengandung unsur-unsur patah semangat, bunuh diri atau melarikan diri dari kenyataan. Ini khususnya menolong kalau lagu-lagu dunia, saudara. Seperti tadi, ya, bagi saya lagu-lagu yang tema cinta. Kalau kita nyanyikan untuk istri kita, suami kita, saya pikir tidak apa-apa kok. Kalau saudara jujur, Kidung Agung itu lagu cinta, saudaraku. Saya dengan istri saya kalau saya rayu dia, saya bilang gini. Saya kutip Kidung Agung 4 ayat 12. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau. Wah, istri saya langsung. Suami mesti pandai-pandai ngerayu. Rayu terus istrimu sekalipun rambutnya sudah putih. Itu hal yang paling dia sukai. Ya. Banyak ibu-ibu. Amin. Teruskan Pak Pendeta. Ganti topik sekarang. Besok hari Minggu aja di gereja. Ya. Saya tidak akan bahas ini ya, humanisme, pemberontakan. Pemberontakan ini banyak lagu sekarang, hati-hati saudara ya. Saya nggak tahu. Kemarin saya jalan-jalan ke City, itu saya pergi ke ini loh, $2 shop, maklum ya. Di atasnya lantai 5 itu ada Lincraft, tapi juga ada Rebel Sport. Ya, itu berasal dari rebellion atau rebel? The same meaning? Ya, ya. Saya nggak tahu kenapa itu buat nama toko ya. Tapi sebetulnya saudaraku hati-hati, ada banyak lagu sekarang mengajarkan tentang pemberontakan. Lagu-lagunya siapa namanya Madonna. Papa don't preach. Itu ngajari, "Pak, nggak usah ngeband gue udah gede, gue bisa sendiri." Alkitab bilang, "Hai anak-anak, hormati orang tuamu. Hai anak-anak, tunduklah pada orang tuamu." Ada banyak lagu saudara. Dulu saya ini suka nyanyi lagunya The Beatles. Saya dulu ini penggemar berat saudaraku. Sampai dulu sebelum bertobat saya ini nyanyi dari tempat diskotik satu ke tempat diskotik yang lainnya sambil main band. Grup musik kami saudaraku lagu-lagu The Beatles. Dan saya pegang gitar, saya sebagai John Lennonnya. Bedanya kalau John Lennon Amerika tinggi, John Lennon Indonesia pendek, Otong Lennon. Wow, saya nyanyi C. Saya nyanyi lagu ini. Imagine there's no heaven. Gak tahu. Saya nyanyi, cewek-cewek, yeah! Tapi coba bayangin, saudara, bayangan tidak ada surga, mau tidak? Jujur, bayangin tidak ada surga, mau? Aku nggak mau. Ya kan? Tempat tanah air kita yang sejati bukan di sini kok. Surga sana loh. Imagine there's no religion. Bayangin nggak ada agama. Wah, ini pengajaran tentang kemerdekaan diri sendiri tanpa nggak mau diatur apa-apa, saudara, ini bahaya. Tapi kita nggak ngerti kan, nyanyi kita padahal itu pesan nilai yang dilakukan itu menentang Tuhan sebetulnya. Saudara tahu, John Lennon pernah ngomong begini, "We are more popular than Jesus Christ." Padahal dulu mereka waktu kecil guru sekolah minggu, besarnya udah kaya, dikejar-kejar cewek. We are more popular than Jesus Christ. Melawan Tuhan, itu pemberontakan. Hati-hati saudara. Ya, ya Pak. Oh, iya tuh, matinya ndak enak saudaraku. Ya, ditembak. Oke, lalu kemudian hedonisme, pengajaran tentang kesenangan duniawi. Adik-adik yang suka lagu-lagu rock apa semua, perhatikan baik-baik. Saya bukan berarti tidak setuju rock. Saya juga suka rock. Ya, ada lagu-lagu gereja yang irama rock.
Seperti bangkit itu kan irama rock. Bangkit kurang tinggi. Sol, G. Ini udah G. A kalau gitu. Udara dingin pengennya lebih tinggi. Bangkit, serukan nama Yesus. Kalau ada gitarnya, maju, nyatakan kuasanya. Oh, kita buat iblis gemetar. Ini irama rock, tapi kan memberkati gereja. Tidak apa-apa, saudaraku ya. Jadi tidak semuanya, tapi ada juga lagu-lagu rock yang ternyata berbahaya. Saudara pernah tahu kelompok musik The Prince? Itu adalah salah satu lagunya yang mengajarkan anak-anak muda melakukan onani naik lift. Ngeri ya, sambil naik lift melakukan onani. Satu kali Rolling Stone, Mick Jagger, itu sindoweh itu. Apa? Bibir sensual menurut mereka sih. Kalau bahasa Jawanya doer itu ya, doeh itu. Dia melakukan konser di Belanda. Saudaraku, waktu setengah asiknya konser, tiba-tiba dia balik badan, dia ambil gelas kosong. Dia buka celana, dia membelakangi penonton, dia pipis saudaraku, ditampung di gelasnya dia. Setelah dia pipis saudaraku, dia siramkan ke cewek-cewek yang di depan situ. Maaf, begitu cewek-cewek terima air kencingnya, dijilatin. Ngeri kan? Jadi ada penguasa di balik itu yang harus kita waspadai. Ya, harus kita waspadai. Saya tidak cukup waktu bahas detail itu ya. Ini biasanya bicara khusus dalam satu session begitu. Tapi nanti saya akan bicara hal-hal yang lebih pas untuk kita yang ada di sini. Baik, jadi tidak semuanya ya yang harus kita bisa terima. Jadi saudara mesti uji sungguh-sungguh. Pemusik-pemusik pun kalau saudara ada lagu-lagu baru, saudara cek dulu pesannya bagus tidak? Pesannya membangunkan atau tidak? Karena ada lagu-lagu rohani yang ternyata juga cetek. Ya, oke, enggak dalam. Baik, keterangan kalau sifatnya meragukan dan tidak jelas, firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 23 mengolongkan pada hal-hal yang tidak baik atau berdosa. Baik, lanjut lagi, cepat. Hubungan pujian dengan malaikat Tuhan adalah Yesus mati untuk manusia dan bukannya untuk malaikat. Jadi orang Manado bilang begini, kalau memuji Tuhan bagejo. Ngerti? Bagejo itu artinya gini, hantam saja. Artinya begini, Tuhan tuh senang dengan pujian kita. Sebab Tuhan Yesus mati bukan untuk malaikat. Tuhan mati buat saudara dan saya. Ya, sekalipun malaikat mungkin suaranya no, mungkin kaca-kaca bisa pecah. Suara kita gitu. Tapi suara kita lebih indah daripada suara malaikat di telinganya Tuhan. Sebab Yesus mati buat saudara. Oke? Malaikat itu dicipta, tapi saudara malaikat itu dicipta dengan perkataan, kita dicipta dengan dibentuk dengan tangannya sendiri. Yang menjadi mempelai nanti buat Kristus adalah saudara dan saya dan bukan malaikat. Oke, kita masuk ke Efesus 5 ayat 19. Nanti kita latihan semuanya. Bermazmur sekarang. Dalam bahasa aslinya Salmos. Artinya begini saudaraku, bermazmur itu menyanyikan lagu dengan cara mengutip ayat-ayat Mazmur atau ayat-ayat kitab lain. Itu Psalmos. Nah, ini indah. Nah, kebaktian tuh kalau saudara iringi seperti ini itu akan membangkitkan, karena di dalam Mazmur itu bisa muncul apa yang disebut dengan prophetic song atau juga bisa disebut dengan a new song. Nyanyian baru ataupun nyanyian nubuatan bisa mengalir tatkala orang itu bermazmur. Ya. Contohnya saudaraku bermazmur itu seperti ini. Tatkala saudaraku masuk dalam penyembahan seperti tadi. Nothing, kunci A saja. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, nothing compares to the promise I have in you.
biasa kita masuk penyembahan kan. Haleluya. Nah saudara bisa isi, Paulus berkata bermasmurlah. Saudaraku, seringkali saudara bisa saja buka Mazmur, misalnya Mazmur 23. Ya. Jadi makanya ke gereja itu paling tepat kalau saudara bawa Alkitab. Ya, kecuali yang sudah hafal. Jadi saudaraku, coba buka Mazmur 23 semuanya. Pas misalnya saudara Yapi, kami menyembahmu Tuhan, kami angkat suara bagimu. Kan kadang-kadang jemaat banyak yang bengong. Sampai akhirnya pemimpin penyembahan yang nyembah sendiri. Sebetulnya saudara harus terlibat. Terlibatnya apa? Bermasmurlah, salah satunya dituntun oleh Alkitab Efesus 5 ayat 19. Saudara bisa buka misalnya belajar, misalnya saya ajar lewat Mazmur 23. Nah, ini ayat yang ngetop kan. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kalau saudara tidak hafal, buka. Jadi nyanyi bebas saja. Saudara buka sendiri Alkitab, terus saudara nyanyi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bebas. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Keaktifan saudara diperlukan. Ya, jadi jangan diem namun. Enggak, saudara. Ya, lakukan itu. Amin. Ya. Coba mau latihan? Siapa mau sukarelawan? Iya. You. Julia, it's time for you. Ya. Julia. Ya. Oke. Pakai mic ini, oke? So, Anda bebas memilih ayat yang mana dari Mazmur. Yang tadi aja, oke. Sudah hafal atau perlu bantuan ini? Anda di sini aja. Awas. Silakan. Ini mudah kok saudara. Saudara bisa melakukannya sendiri. Coba. Amen. Thank you Julia. Sekarang yang pria, sukarelawan dari gereja yang lain. John. Where are you John? John C. Come on man. Kamu Nyong Ambon. Iya.
Dari baunya sudah bisa tahu saya. Silakan John. Silakan, kamu mau pilih Mazmur berapa? 137. Oke. Saudara sendiri yang menciptakan iramanya, nadanya ya. Jadi jangan malu-malu ya. Nanti latihan bersama-sama. Stop. Tadi kan kamu do fa ya. Sekarang ganti chord progression do lari ke la terus re ke sol ke do. Oke. Bayangkan tiap saudara terlibat dalam kebaktian. Oh, enggak ada yang ngantuk, enggak ada yang ngelamun macem-macem. Semua. Amin. Tepuk tangan, John. God bless you, brother. Sekarang semua kita latihan. Mazmur 1 dulu.